Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai materi kebugaran jasmani. Untuk peserta didik ya, kebugaran jasmani itu telah kita bahas di materi kelas 7 sebelumnya, di mana dalam beberapa item kebugaran jasmani itu ada daya tahan, kekuatan daya otot, daya ledak, kecepatan, kelincahan, reaksi, keseimbangan, koordinasi. Untuk kelas 8 kita membahas mengenai yaitu pertama daya tahan otot, kekuatan, dan kelincahan. Aktivitas kebugaran jasmani. Kompetensi dasar 3.5. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. 4.5. Mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Kesegaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari menyeluruh atau total fitness. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Faktor-faktor ini dianggap dapat memengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. Masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri A. Daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru. B. Kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. C. Bentuk tubuh. D. Kekuatan otot. E. Tenaga ledak otot. F.
daya tahan otot. G. Kecepatan. H. Kelincahan. I. Kelentukan. J. Kecepatan reaksi. Dan K. Koordinasi. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. A. Jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah, seperti lari atau jogging dan jalan kaki. B. Volume latihan. Berlatih kesegaran jasmani. Selain atlet, diperlukan waktu minimal 20 menit. Tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. C. Frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Selatihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggu. Untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. D. Intensitas latihan. Untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz and Merdel. Mula-mula, hitung frekuensi denyut nadi maksimal atau DNM dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurang umur. Untuk menentukan DNM seorang siswa yang berumur 13 tahun dapat menggunakan rumus berikut. DNM sama dengan 220 dikurang umur sama dengan 220 dikurang 13 sama dengan 207. Jadi, nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Selanjutnya, untuk tekanan intensitas latihan, untuk latihan seseorang selain atlet, sekitar 70-85% dari 100% dengan lama latihan 20-30 menit. Jadi digunakan dengan intensitas yang 70%. Denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurang umur dikali 70 sama dengan 220 dikurang 13 dikali 70% sama dengan 207 kali 70 per 100 sama dengan 145 denyut nadi per menit. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedang daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama.
misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit. Sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%. Konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO2 max, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan mililiter per kilogram dan BB per menit. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung, gerakannya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan dan berlari. Gerakannya continuous ritmis. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Olahraga permainan, voli, tenis atau bulu tangkis tetap kurang dianjurkan dan sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan yang dilakukan pada intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Adapun takaran latihannya sebagai berikut. 1. Frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Yang kedua, intensitas 75-80% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Konsep kelincahan. Kelincahan didefinisikan sebagai kemampuan mengubah posisi tubuh atau arah gerakan tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak cepat tanpa kehilangan keseimbangan atau kesadaran. Orientasi terhadap posisi tubuh. Ciri-ciri latihan kelincahan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk latihannya harus ada gerakan merubah posisi dan arah badan. Kedua, rangsangan terhadap pusat saraf
sangat menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan. Mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen bagi baiknya kelincahan. Yang ketiga, adanya rintangan-rintangan untuk bergerak dan mempersulit kondisi-kondisi alat, lapangan, dan sebagainya. Dan keempat, ada pedoman waktu yang pasti dalam latihan. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan, dapat dilakukan 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, bergerak atau move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Yang kedua, mengangkat atau lift. Rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda. Seperti dumbbell, barbel, bola medicine, dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics terdiri dari push up, back up, chin up, sit up, dan lain-lain. Dan ketiga, meregang atau strength. Rangkaian gerakan mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Berikut bentuk latihannya. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal telungkup. Bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan. Silakan kalian amati dengan seksama video yang akan diputar berikut ini. Cekidot.
Persiapan. Posisi awal telungkup, bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke depan. Tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Pandangan ke depan. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya otot perut. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat atau crunch biasa. Tahap pembelajaran. A. Persiapan. Posisi awal terlentang. Kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat. Pandangan ke depan arah lutut. B. Pelaksanaan. Gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan seterusnya. Untuk lebih jelas, silakan lihat video berikut ini.
Persiapan. Posisi awal terlentang. Kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat. Pandangan ke depan arah lutut. Angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras. Turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan seterusnya.
Bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah atau shuttle run. Salah satu olahraga kelincahan yang banyak diajarkan di sekolah adalah shuttle run. Shuttle run membutuhkan fokus serta kondisi fisik yang kuat. Olahraga ini sendiri ditujukan untuk melihat apakah peserta shuttle run telah memiliki tingkat kelincahan yang sesuai dengan standar yang ada. Untuk melakukan shuttle run, diperlukan beberapa peralatan pendukung. Beberapa peralatan yang dibutuhkan antara lain stopwatch, pita pengukur, pancang, kapur atau pita sebagai penanda. Lintasan lari yang akan dilalui oleh peserta shuttle run juga tidak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang. Jarak yang biasa digunakan adalah 5 meter. Adapun tata cara melakukan shuttle run adalah sebagai berikut. A. Persiapan. Berdiri tegak di belakang garis start. Fokuskan pandangan ke depan dengan posisi awalan, letakkan kaki kanan di depan dengan agak ditekuk dan berat badan ditopang ke kaki depan. Kaki belakang berada di belakang, bersiap untuk melakukan tolakan ketika berlari. Kedua tangan berada di samping badan dengan agak ditekuk. B. Pelaksanaan. Ketika aba-aba ya atau tembakan dibunyikan, segera tolak badan ke depan dengan menggunakan kaki belakang. Lari secepat mungkin ke arah titik yang dituju dengan tetap mempertahankan fokus. Codongkan badan ke depan untuk mempercepat lari. Ketika kaki sudah menginjak garis titik yang dituju, segera balikkan badan dan kembali berlari ke arah tempat semula. Nilai baru akan dihitung jika peserta sudah kembali ke titik semula. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati video berikut ini. Terima kasih. Persiapan.
Berdiri tegak di belakang garis start. Fokuskan pandangan ke depan dengan posisi awalan. Letakkan kaki kanan di depan dengan agak ditekuk dan berat badan ditopang ke kaki depan. Segera tolak badan ke depan dengan menggunakan kaki belakang. Lari secepat mungkin ke arah titik yang dituju dengan tetap mempertahankan fokus. Codongkan badan ke depan untuk mempercepat lari. Ketika kaki sudah menginjak garis titik yang dituju, segera balikkan badan dan kembali berlari ke arah tempat semula. Nilai baru akan dihitung jika peserta sudah kembali ke titik semula. Manfaat kebugaran jasmani. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. 1. Meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. 2. Meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. 3. Memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mencegah penyakit jantung. Yang tujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang delapan, mengatasi depresi. Yang kesembilan, meningkatkan energi. Kesepuluh, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Yang sebelas, meningkatkan daya tahan tubuh. 12, meningkatkan kelenturan persendian. 13, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. 14. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung. Ke-15. Mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh.